teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai hubungan antara bahasa dengan stratifikasi sosial, atau yang bisa juga disebut sebagai relationship between language and social stratification. Materi ini akan dibawakan oleh kami, kelompok 2, dengan anggotanya yaitu Zulkoyima Arifudin, Ainun Suraida, Nurul Faika, Leni Febriana, dan Nur Fadila. Kami akan memperkenalkan anggota kami masing-masing. Yang pertama, saya sendiri. Saya Ainun Suraida. Ini NIM saya. Dari kelas 18 TBI 4 akan berperan sebagai moderator. Untuk anggota yang kedua, Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkoyima Arifudin dari kelas 18 TBI 4. Dan ini NIM saya. anggota yang ketiga, Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Febriana dan ini NIM saya. anggota yang keempat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faika dan ini NIM saya. Yang terakhir sekaligus pemateri terakhir, Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dari kelas 18 TBI 4 dengan NIM. Nah, itulah tadi perkenalan singkat dari kami. Sekarang yang pertama adalah pemaparan materi. Yang pertama adalah Zulkoyima Arifudin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi pertama yang membahas tentang definisi bahasa, definisi stratifikasi sosial, macam stratifikasi, serta dasar pembentukannya. Yang pertama, definisi bahasa. So, apa sih bahasa itu? Pengertian bahasa yang kami paparkan di sini yaitu bahasa adalah suatu pemikiran atau ide yang disampaikan dengan makna tertentu yang telah disepakati maksud dan tujuannya antar penutur. Jadi, bahasa ini dapat berupa simbol, kata, klausa, ataupun kalimat. Nah, selanjutnya kita masuk ke definisi stratifikasi sosial. Nah, di sini stratifikasi sosial adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Jadi, ternyata di dalam sosial atau di dalam masyarakat kita ada tingkatan-tingkatan yang menjadi pembeda antar kelompok masyarakat yang satu dan juga masyarakat yang lainnya. Selanjutnya, macam-macam stratifikasi. Jadi ternyata stratifikasi itu ada yang disebut dengan stratifikasi terbuka dan juga stratifikasi tertutup. Nah, stratifikasi terbuka adalah stratifikasi yang setiap anggota masyarakatnya memiliki mobilitas yang tinggi untuk mengubah tingkat sosialnya. Adapun stratifikasi tertutup adalah stratifikasi yang anggota dan setiap stratanya sulit untuk mengubah tingkat sosialnya. Jadi, stratifikasi terbuka dan stratifikasi tertutup ini adalah macam stratifikasi berdasarkan sifat ya teman-teman. Yang selanjutnya, dasar-dasar pembentukan strata sosial. Nah, ternyata tingkatan-tingkatan sosial itu terjadi atau terbentuk berdasarkan dasar-dasar seperti berikut. Sebelumnya, proses terbentuknya stratifikasi sosial terjadi melalui dua cara. Yang pertama, terjadi secara alamiah. Jadi, ada tingkatan sosial yang tingkatan-tingkatannya itu terjadi secara alamiah, terjadi begitu saja sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri.
Yang kedua adalah terbentuknya stratifikasi sosial yang terjadi secara disengaja atau direncanakan manusia. Jadi mungkin saja di dalam sebuah kelompok tersebut ada sekelompok manusia yang memang memiliki rencana-rencana untuk menaikkan atau meningkatkan tingkatan sosialnya. Nah, selanjutnya ada ukuran atau kriteria yang menonjol atau dominan sebagai dasar pembentukan pelapisan sosial. Di antaranya yang pertama diukur dari ilmu pengetahuan. Di sini berkaitan dengan pendidikan ya teman-teman. Jadi mungkin kita seringkali mendengar atau melihat secara langsung bahwa akan berbeda pandangan seseorang terhadap orang yang berpendidikan, apalagi disertai dengan attitude yang baik, dan juga kelompok masyarakat yang pendidikannya minim atau bahkan mungkin tidak pernah sama sekali menempuh bangku sekolah. Selanjutnya adalah stratifikasi sosial yang diukur dengan kekayaan. Nah, ini paling menonjol teman-teman. Banyak yang menilai atau banyak yang mengatakan bahwa kita akan dianggap ada ketika kita memiliki kekayaan. Sekiranya seperti itu. Selanjutnya, stratifikasi sosial yang diukur dari kekuasaan dan wewenang. Nah, ini juga sangat menonjol dan sekiranya familiar sekali ya tentang kekuasaan dan wewenang. Akan sangat berbeda rasanya ketika seseorang berhadapan dengan orang yang memiliki kekuasaan atau jabatan yang lebih tinggi. Apalagi misalnya jabatan dan wewenang orang ini atau masyarakat ini memiliki jabatan yang tinggi di daerah tersebut. Orang-orang mungkin merasa segan ketika berhadapan dengan tokoh seperti ini. Dan yang terakhir adalah stratifikasi sosial yang diukur dari kehormatan. Iya, jadi tingkatan sosial itu juga bisa diukur dari kehormatan seseorang. Ada yang memang suatu keluarga atau sekelompok masyarakat yang benar-benar menjaga nilai-nilai kehormatan mereka, mungkin masih benar-benar peduli terhadap ajaran atau ajaran-ajaran orang tua atau ajaran-ajaran leluhurnya masih sangat melekat pada dirinya, yang kemudian akan mengangkat derajat orang seperti ini atau sekelompok masyarakat ini sehingga dapat dihormati oleh orang lain. Sekiranya seperti itu. Baiklah, itulah tadi materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Lalu, materi kedua akan dibawakan oleh Leni Febriana. Di sini saya akan memaparkan materi tentang apa sih sosiolog itu dan bagaimana contoh dari sosiolog itu. Sebelum mengetahui sosiolog itu apa, kita ketahui dulu apa sih yang menyebabkan terbentuknya sosiolog atau sosial dialek. Jadi, sosial dialek ini adalah bentuk hubungan antara bahasa dengan stratifikasi sosial, yang kemudian muncullah sosiolog. Sosial dialek, bahasa yang bervariasi sesuai hubungannya dengan stratifikasi sosial, seperti pada usia, pendidikan, gender, pekerjaan, kebangsawanan, bahkan ekonomi. Pada usia, seperti yang kita ketahui, usia anak-anak, remaja, dewasa, mereka menggunakan bahasa yang bervariasi dengan nada yang berbeda-beda pula. Anak-anak cenderung menggunakan bahasa dengan manja. Mereka cenderung mengatakan kata atau kalimat yang belum sempurna atau belum baku, seperti jika mereka ingin mengatakan aktivitas makan, mereka cenderung menggunakan kata mam. Dan mereka juga cenderung mengatakan kata bobo untuk menggambarkan aktivitas tidur. Sedangkan pada usia remaja cenderung menggunakan bahasa gaul, bahasa slang dan idiom yang hanya mereka ketahui seusianya. Dan pada dewasa, mereka cenderung menggunakan bahasa baku, sopan dan lebih berwibawa. Sedangkan jika pada pendidikan juga dapat mempengaruhi variasi bahasa seseorang. Bahasa orang yang menempuh pendidikan akan lebih sopan, lebih variatif, dan lebih berwibawa.
Sedangkan orang yang tidak menempuh pendidikan atau orang yang tidak berpendidikan cenderung agak kasar dan subjektif, kekurangan kosakata. Contoh pada kata-kata seperti spesifik general. Orang yang tidak berpendidikan cenderung menggunakan kata khusus, sedangkan yang berpendidikan cenderung menggunakan kata spesifik. Dan pada pendidikan, contohnya pada pendidikan kedokteran, mereka cenderung menggunakan bahasa-bahasa medis, seperti kata anemia, yang masyarakat awam mengetahui anemia itu adalah kurang darah. Dan jika orang-orang menempuh pendidikan keguruan, mereka cenderung lebih berwibawa, lebih baku dalam berbahasa, lebih sopan, dan lebih variatif dalam penggunaan bahasanya. Baiklah, sekian dari saya. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Nurul Faika. Oke, langsung saja saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hubungan bahasa dengan stratifikasi sosial berdasarkan gender dan berdasarkan pekerjaan. Variasi bahasa berdasarkan gender. Bahasa yang digunakan pria dan wanita berbeda baik dari segi kosakata maupun nada bahasanya. Berdasarkan seks adalah variasi bahasa yang terkait dengan jenis kelamin. Dalam hal ini, pria dan wanita. Misalnya, variasi yang digunakan oleh wanita akan berbeda dengan variasi bahasa yang digunakan oleh pria. Variasi bahasa wanita umumnya lebih lembut dibandingkan laki-laki. Variasi bahasa berdasarkan jenis kelamin juga dapat dilihat dari kosakata yang diproduksi. Kosakata seperti sarung, udeng, peci, koteka, kumis, dan lain-lain berhubungan dengan laki-laki. Sedangkan kosakata seperti menstruasi, sanggul, lipstik, bra, hamil, kerudung, dan lain-lain berhubungan dengan wanita. Selanjutnya, berdasarkan bahasa, variasi bahasa berdasarkan pekerjaan. Bahasa yang digunakan dalam dunia pekerjaan biasanya berbeda sesuai dengan pekerjaannya. Variasi bahasa berdasarkan pekerjaan. Variasi bahasa ini berkaitan dengan jenis profesi, pekerjaan, dan tugas para pengguna bahasa tersebut. Misalnya, variasi yang digunakan oleh buruh, guru, dan dokter tentu mempunyai perbedaan variasi bahasa. Guru misalnya menggunakan kata-kata siswa, kurikulum, ujian semester, rapor, dan lain-lain, yang berbeda dengan variasi bahasa dokter yang menggunakan jarum suntik, resep obat, dan lainnya. Nah, materi terakhir akan dibawakan oleh Nur Fadilah. Saya sebagai pemateri keempat akan melanjutkan materi dari Nurul Faika, yaitu masih mengenai tentang hubungan bahasa dan stratifikasi sosial. Saya akan melanjutkan 2 poin terakhir dari materi tersebut, yaitu variasi bahasa berdasarkan tingkat kebangsawanan dan variasi bahasa berdasarkan tingkat sosial ekonomi. Variasi bahasa berdasarkan tingkat kebangsawanan adalah variasi bahasa yang terkait dengan tingkat dan kedudukan kebangsawanan atau raja-raja dalam masyarakat. Misalnya,
adanya perbedaan variasi bahasa yang digunakan oleh raja atau keturunan raja dengan masyarakat biasa dalam bidang kosakata, seperti kata mati untuk masyarakat biasa. Sedangkan para raja menggunakan kata mangkat di Bali. Contohnya, masyarakat yang memiliki kasta Brahma menggunakan kata ngajeng untuk aktivitas makan. Sedangkan masyarakat Sudra menggunakan kata medar untuk aktivitas makan. Dan yang terakhir, variasi bahasa berdasarkan keadaan sosial ekonomi adalah variasi yang mempunyai kemiripan dengan variasi bahasa berdasarkan tingkat kebangsawanan. Hanya saja, tingkat ekonomi bukan mutlak sebagai warisan sebagaimana halnya dengan tingkat kebangsawanan. Misalnya, seseorang yang mempunyai tingkat ekonomi yang tinggi akan mempunyai variasi bahasa yang berbeda dengan orang-orang yang mempunyai tingkat ekonomi lemah. Masyarakat miskin misalnya menggunakan kata nasi aking dan nasi geplek, sedangkan orang kaya menggunakan kata pizza, pasta, dan lain-lain untuk mengacu pada jenis makanan. Nah, sekian untuk Pemaparan materi Dari kami, Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.